Bener. Ada sih kan, jadi aku nggak tahu ini kayaknya sih lumayan, biasanya lumayan ini nih. Dia bilang setiap kelahiran bayi ada zat gua di situ, zat kejahatan gua. Jadi apa yang maksudnya, jadi maksud dia itu kayak setiap ada konsep hubungan itu dia menaruh zat jahat itu, unsur jahat itu ke manusia tersebut. Nah, terus dan lo semua rasain zat dan lo semua akan merasakan zat kejahatan itu. Naon eta? Buka pintu dimensi. Kalian nggak bakal bisa buka karena konsep semua keturunan gue lebih baik mati ketimbang cerita. Jadi konsepnya gini, kita hanya bisa secara umum generalnya, kita cuma tahu teori-teorinya doang, tapi nggak bakal bisa tahu isi dalamnya. Karena secara bisa dibilang pengikutnya setia, pengikut yang benar-benar pengikut itu setia banget. Mereka lebih memilih mati ketimbang mereka ngasih tahu informasinya. Dan dia nawarin sih semua yang ada di sini kan iman istilahnya seolah gini. Apalagi kalian nih, iman kalian yang lemah, ya istilahnya ya kalian mendingan ikut aja gabung ke kita gitu. Yang gue cuma koneksi ya, gue kayaknya ragu untuk langsung buka di sini. Dia koneksi. Dan dia ngomong pengorbanan lagi soal perempuan. Dia paling seneng banget kalau ada perempuan yang dikorbanin. Seolah ritual itu sebenarnya bukan konsep, kalau versinya dia bilang sebenarnya bukan konsep daging atau apanya, tapi konsep kesuksesannya itu buat orang manusia itu jadi jahat. Jadi manusia pengorbanan itu adalah sebuah prestasinya dia, bahwa gua berhasil bikin lo semua jahat gitu loh, menurut pemikirannya dia. Jadi istilah kasar ya pecah telurnya lah. Nah itu. Dan dia banyak mempengaruhi semua perwira-perwira tinggi militer, dan dia punya niat jahat buat dia nyusupin sebuah negatif lah untuk supaya perang gitu. Ini gue agak ngacak ya mas, karena gue manifestasiin pikirannya dia. Ada yang mau ditanya nggak sih? Aku ngobrol. Kalau nanti bisa diajak ngobrol lagi setelah kita lihat. Kita bahas. Kita coba buka lagi. Kita coba ya. Aku nggak tahu berapa enggak ya. Jadi Wah, ini kalau museum ini dibikin Night at the Museum ngaco sih. Itu dia. Seru gak? Parah. Sebenarnya gini ya, kalau kita lihat Mas, mungkin dari pandang orang umum kayak lo Mas Bobi, semua siang tampak something yang nggak ada yang beda lah, baik-baik aja. Tapi kalau penglihatan kita sebagai supranatural itu kelam banget ya, kelam gitu. Kelam sebenarnya, gelap. Jadi sebenarnya ya semua cerita yang ada di situ hampir semua penting, tapi bingung nih mana yang lebih dominan dan mana yang lebih duluan. Jadi Jadi tadi kayak Adem kalau emang itu jangan sana kita panggil ke sini aja kata Adem gitu. Boleh aja, yang penting sedia lampu, sedia baterai lengkap.
tadi si Juba tadi barusan koneksi. Oke. Kalau mau gua jadi guiding, kalian harus bawa sebuah simbol dulu masuk sini dengan bawa simbol. Jadi seolah-olah kayak istilah kasar, lo mau tahu banyak dari gua adalah kasar, lo dari istilah kasar pas masuk ke sini lo bawa simbol, seolah-olah menandakan bahwa kita salah satu pengikut mereka. Nah, gue sih nggak mau. Nggak mau lah gua. Kalau kita udah bawa simbol itu, aku juga dapat tadi. Aku kalau kita bawa simbol itu, semua yang ada di situ kita nggak perlu capek-capek nyari. Akan dikasih. Mereka yang datang kok. Gitu. Ya kayak lo ada di lo punya satu komunitas, terus lo buka pendaftaran baru, orang datang, lo yang nyambut dong. Iya. Orang cari tahu lo yang nyambut. Kalau kita nggak perlu kayak gitu, sebenarnya gue rasa sih kalau kita berdua sih nggak perlu bawa itu. Mas Bobby yang perlu bawa. Iya enggak sih? Kita kan masih bisa milih. Iya kan? Dan pada itu kita masih punya clue. kenapa gua ya? Aduh. Bukan nggak ngeliat dia. Oke. Gitu. Oke. Terus informasinya apa lagi dari dia? Coba Mas, kita satu koneksi ya. Kita ngomongnya bercabang sama dia. Apa aja yang kita dapat dari si Juba ini? Dia hanya penawaran sih. Kalau kalian mau jadi bagian dari kita, kalian bisa dimakamin di sini. Ya kagak mau lah. Isa kasar dia kayak ya welcome gitu loh. Mereka kayak dia tuh kayak memberitahu kalau yang dimakamkan di sini itu sangat-sangat berpengaruh loh. Iya. Memang. Jadi ya cuma mau sepengaruh apa juga mendingan gue di TPU atau nggak di tanah wakaf, nggak apa-apa. Ngaco aja. Mana tuh dia? Gue interesting sama yang itu sih. Yang si pastor tadi. Pastor. Yang muka tadi itu loh. Nah ini dia di sini nih. Dia juga ini. Berarti nanti kita panggil dia tuh. Ini jatuhnya apa? Hanya monumen. Gue dibacain tuh bacaan tulisannya ini. Apa? Diartiin gitu maksudnya? Apa artinya? Dia baca cara membacanya itu. Okay. Konotasi dari baca, intonasi dari bacaan itu. Tapi masih belum paham nih artinya apa. Oke. Bahasanya rumit banget anjir. Nanti kita cari di Google itu. Mana kualitasnya tentang Google. Emang intonasinya seperti apa, Mas? Apa ya, ada rasa kayak penghormatan, tapi ada intonasi naiknya juga. Tapi lebih banyak penekanan gitu. Bukan naik, tapi lebih banyak penekanan. Kalau gue dapetnya gini, Mas. Gue nggak tahu ada salah satu di situ kalimatnya atau enggak. Tapi dari bahasa koneksi gue ke si Juba itu ada setiap tujuan pasti ada pengorbanan. Kayak gitu sih, itu yang rasa. Jadi seolah-olah lo mau tujuan apapun pasti lo siap berkorban atau ngorbanin sesuatu. Itu sih. Nah gue nggak tahu itu ada di situ apa enggak. Yang jelas koneksi gue lebih ke si Jubah hitam itu sih. Makanya gue bilang cocok banget jadi guiding. Terus gue suruh bawa simbol. Gue yang jalan. Terus yang dikorbanin gue gitu maksudnya. Ya, ada etikanya. As a project manager kan yang iya, bertanggung jawab bener atas isi konten. Kan dia bilang sendiri kan konten. Nah iya bener, setuju. Kan dia bilang tadi Mas, selalu harus kalau pengen tujuan sesuatu harus ada yang dikorbankan. Buset. Sebra. Jadi kalau gue dikorbanin selesai konten kita. Konten kita selesai nih. Ya. Ada. Gak panjang nih kita nih. Gimana nih ceritanya? Aduh. Nih besok kalau Mas Bobby WhatsApp gue, Dam, wah ini udah tanda-tanda nih ngajak nih. Gue harusnya balasnya minggu depan kayaknya nih. Minggu depan nih kayaknya gue balas nih. Aduh. Lu udah siap-siap Mas nih Mas. Aduh kalau tiba-tiba Dam gitu kan. Aduh. Nanti udah gue harus nyiapin alasan nih. Oke, jadi kalau dari koneksi lo dengan yang ada di sini di video ini, yang ada di Museum Prasasti,
mereka tidak ngasih informasi yang gamblang. Ya. Mereka memang bukan tipenya seperti itu ya, bermain teka-teki. Memang. Ya, maksud gue gini. Gitu langsung. Ya tadi kan rencananya emang Adam akan coba buka gerbang dimensinya untuk ada yang kita tanyain gitu loh, ditanya-tanya. Tapi pengaruhnya dia penulas ya. Penulas. Hawa nafsu. Si Juba ini hawa nafsu. Dia kayak manifestasinya ada kayak simbol senyuman kecil tapi jahat, Nyeringai gitu ya. Iya, kayak mungkin itu yang lo baca ya. kali gitu Mas. Kayaknya something kayak ini orang kayak nafsunya tapi negatif kali. Gitu. Makanya gue bilang ini jadi guiding tapi tetap kita harus hati-hati. Oke. Nah, ini jadi sebenarnya teman-teman, kalau teman-teman sebelum video ini dibuat, Adam sebenarnya tadi udah coba untuk buka koneksi ke sana ya. Dan dia sempat sampaikan sesuatu, dan itu udah bisa nggak kita sampaikan? Sebenarnya gini Mas, gue nggak koneksi kan tadi agak ada rada abstrak ya, karena koneksi yang pintu dimensi gitu siapapun yang itu bisa masuk ke saluran telepon gue gitu loh. Nah tiba-tiba gue memang dapetin sesosok iblis yang tapi kayaknya dia lumayan penting di konsep ya kasta gitu lah, saat dia agak penting, dan dia menyebutkan bahwa gini bahasanya dia, setiap konsep keturunan ini bahasanya gue nggak ngerti ya, setiap konsep keturunan itu gue sudah menaruh benih-benih kejahatan di situ. Gitu, menaruh benih-benih kejahatan, dan kalian semua bahkan merasakan semua kejahatan itu gitu. Itu sih intinya. Nah terus apa lagi ya, gosip sebenarnya masih kebuka tapi belum gua ituin lagi, tapi terserah mau dipanjangin lagi apa gimana. Sebenarnya ini akan ngomongnya akan abstrak, akan acak-acakan. Penuh kode sih. Iya, akan gitu. cuma ngasih ini doang ya, simbol-simbol tadi ya, salah satu tadi tuh yang bilang setiap kelahiran gue sudah menaruhkan benih kejahatan. Ya manusia ya sampai saat ini ya pasti ada jahat ada baik ya, udah ada itu gitu loh. Nah satu lagi yang gue dapetin adalah dia memberikan sebuah kayak video konsep pengorbanan manusia. Nah selama ini kan gue pikir ya Mas, pengorbanan manusia itu berhubungan dengan konsep persembahan buat dikonsumsi gitu. Tapi buat versinya dia, kita ngomong versi yang atasnya ya, bukan versi yang kelas astral bawahnya ya. Nah konsep demon yang agak atas, dia pikir bahwa di saat pengorbanan itu terjadi, di saat itulah sebuah prestasi buat dia berhasil. Jadi kayak pecah telur atau gunting pita, bahwa gue udah berhasil buat ngancurin ya konsep manusia itu. Jadi konsep ritual pengorbanan itu sebenarnya adalah konsep di mana di sana si iblis itu berhasil. Seremonialnya ya. Iya, seperti itu. Terhadap suatu perkara. Iya, pengorbanan terhadap suatu pengorbanan manusia, dan konsep ya apa ya istilah kasar? Dibunuh atau apa sih? Enggak, gua pengorbanan lah intinya. Iya, maksud gua gini, pengorbanan di sini yang dari video yang lo dapat, apakah ada sosok manusia yang ada di altar, wanita. ditidurin di altar, ya. Terus baru di situ ditikam. Bukan ditikam, lebih konsep adalah wanita tuh dalam kondisi udah nggak ada nyawa. Oh, udah nggak ada nyawa. Udah nggak ada nyawa. Nah, video tersebut dia kirim ke gua, tapi dengan konsep kayak semeringai, kayak dia ngerasa kayak seneng. Itu terjadi itu dia seneng, kayak sebuah prestasi lo kayak berhasil gitu loh, sudah menimbulkan sebuah kejahatan besar di situ, kejahatan besar, dan itu adalah ending dari keberhasilan lo. Kayak itu yang dia tafsirin secara yang video tersebut ke gue gitu loh, gitu sih intinya. Sekarang lo masih terkoneksi dengan sosok masih. Itu. Yang perlu gue tanya, sosok itu dengan sosok yang ada di Nissan ini beda. Beda teman-temannya. Jadi Adam saat ini tuh terkoneksi dengan dua sosok. Yang satu di Museum Prasasti yang ada di depan Nissan yang ada tengkoraknya ini. Dia ngasih aku cara untuk membaca ini secara manusia biasa. Jelasin Mas. Tapi harus dicatat, nggak bisa, kalian harus benar-benar lihat ke sana. Itu kalian harus catat huruf per huruf. Dengan urutan yang sama, dengan alur yang sama, cara menulisnya nanti ada caranya, itu pasti akan menjadi satu kalimat. Kita
Kita capture dulu ya. Oke. Dan full ini kan kepotong, full sampai bawahnya. Oh, full ke bawah. Oh, baik. Bentar ya. Seru ini kalau bisa kita terjemahin, Mas. Oke. Gimana kalau kita tanya Mas Kris? Mas Kris kayak dia tahu nih. Kok nggak mau kemencet fotonya? Udah. Oke. Ya, ini ada terjemahan fullnya. Dia mintanya kita ke sana biar jadi nanti dia yang bantu juga sekalian mengarahkan. Kesana lagi Kalau- bawa simbol kan gue. Kalau yang atasnya bagian sini sih Batavia dan apa Iya. segala macam ini masih gampang diartikan, tapi Itu- bagian di sininya. Kayak tanggal Dan- mati meninggal ya. Tapi di balik kalimat yang sudah jelas dituliskan ini itu ada maksud lain dari itu. Makanya kalimat-kalimat atau per huruf-hurufnya itu akan diputar. Dan rahasianya itu rahasia dari dia, bagaimana cara untuk memutarnya nanti dia yang akan arahkan That's anagram. secara Kode langsung. jatuhnya. That's anagram. Apaan teh anagram? Anagram itu Gua taunya iya. pentagram. Susunan Pentagram itu kan yang bentuk segi 5. Iya. Nah, anagram itu adalah kata-kata yang disembunyikan dalam satu kalimat. Yang ini teman-teman teori konspirasi tahu. Kata-kata yang disembunyikan dalam satu kalimat yang itu sebenarnya bukan arti sebenarnya. Kalimat itu bukan arti sebenarnya. Tapi orang-orang yang paham anagram itu bisa tahu kata ini sebenarnya kelanjutannya kata yang di bawah sini loh. Ini aku udah sini dikasih di bawah kata sini. bluran-blurannya sih. Jadi kalau lu lihat nanti kalau yang di blur ya, mungkin dia akan hurufnya akan ada yang bergeser nanti Ini ada yang bergeser. yang lagi dia kasih lihat gue tuh tulisannya lagi ngeblur, beberapa ke anulir. Ya ada yang hilang pasti. Abis itu ada yang naik lagi, tapi ada juga yang muter Dan itu akan membuat kalimat baru. kalimat baru. Itu anagram. Tapi dia masih sampai di proses penganuliran dan perpindahan itu. Dia mau tahu aslinya kalimat itu seperti apa. Dia maunya kita datang ke sana supaya lihat langsung. Ya. Supaya dia juga tahu cara kerjanya. Ya, Dia mau kita tahu. Jadi itu anagram. Tadi balik lagi ya. Adam saat ini terkoneksi dengan dua makhluk, satu di musim prestasi dan satu ini di mana, Dam? Gue nggak tahu lokasinya, pasti lebih tepatnya di dunia iblis sih, Mas. Gitu. Tapi Ya. gue punya koneksi ke mereka gitu. Secara ya sinyal frekuensi gue supranatural gue lah Oke. gitu sih bisa dibilang. Tapi gue dapetin sebuah sebuah terjemahan secara pribadi gue. Maksud dia adalah, wah ini agak sensitif sih gue ngomongin. Nggak apa-apa. Dia bilang dia menaruh benih-benih kejahatan di setiap manusia itu kan. Dia mengatakan bahwa gen pengikut dia itu yang benar-benar yang dianggap tuh gen benar-benar keturunan, bukan gen yang bukan orang-orang cuma ngikut-ngikut doang, Mas. Jadi ada dua konsep di sini, pengikut dan gen asli. Iya. Jadi, sebenarnya ya pengikut ini biasanya dikuasai oleh yang gen ini. Gitu. Gen ketemu gen, mereka saling tahu sebenarnya. Gitu. Sama aja kayak kita mau ketemu di mana, tahu nih orang nih. Iya. Iya, jadi Masih teman-teman keluarga. Indigo punya apa? Bisa tahu lo tuh sama-sama Indigo Iya, gitu. gitu. Oke. Tapi gennya dia tersebar sampai seluruh penjuru ya. Iya. Itu yang kerennya di situ. Jadi bukan hanya kayak misalkan di Indonesia doang. Coba Mas, lo tanya ke dia, gue tanya ke sini. Kok bisa nyebar? Oke. Mars saat ini kudus. Silakan. Oke. Jadi konsep dari si iblis ini mengatakan bahwa medianya adalah keserakahan.
Berarti maksud dia adalah penjajahan. Jadi agresi melebar. Itu medianya. Kalau lu sama nggak, Mas? Dan tambahnya peradaban manusia. Di mana ada peradaban manusia, di situ ada mereka. Oke. Jadi kita ini apa ya? Kayak ladangnya mereka ya. Sebenarnya kita nih kayak numpang loh, Mas. Mereka lah tuan rumah. Iya nggak sih, Mas? Oke. Kita kayak kita ini kayak numpang. Mereka yang menguasai semuanya. Ngerasa nggak sih? Walaupun Karena situasi yang aku tangkap dari mereka adalah ketika lo berbicara konsep duniawi, itu udah punya gua. Duniawi ini dalam hal kehidupan duniawi. Kehidupan apapun ya, lo ketika misalkan lo ngomongin pekerjaan yang lo bener-bener pengen suatu hal yang banyak yang serakah dengan hal seperti itu. Ambisi dan keserakahan tadi itu ya. Pokoknya berbicara tentang duniawi, keuangan, terus hasil bumi atau apapun, itu ada unsur dari mereka. Oke. Itu mereka kuasai, di situ adanya mereka. Di mana ada kebutuhan ekonomi, kebutuhan apa tadi, di situ mereka involve gitu ya. Oke. Ini memang kenapa di segala peradaban manusia. Oke. Tadi gue mau nanya apa ya, lupa. Oke. Mau bawa simbol apa? Enggak, bukan. Gue ada satu pertanyaan yang ke belakang sini, Dam. Tadi pada saat Adam bilang kalau Adam dikasih gambaran video itu tentang ritual persembahan itu. Sebenarnya ritual persembahan itu apakah itu, maksudnya gini, si perempuan yang tidur di atas mezbah itu apakah memang dia yang sengaja atau emang tujuannya itu membunuh si perempuan itu sebagai persembahan, atau sebenarnya ritual itu adalah sebenarnya kayak apa ya, kayak ritual sukacita aja, karena sebenarnya ada pekerjaan lain, ada project lain, ada kegiatan jahat lainnya yang sukses. Inti pertanyaannya apa? Ya, ritual itu sebenarnya untuk apa? Apakah beneran tujuannya si perempuan tadi yang ada di mezbah itu mati wafat, atau sebenarnya ada project lain yang sukses? Nah, ini kita seremonialnya gitu loh. Ini kita kayak selamatannya gitu, kayak selamatannya. Apakah itu gitu? Oh, gampangnya ini makanan untuk berpesta atau itu makanan pengorbanan? Iya. Oke. Mas, ada tambahan? Ya, apa dulu boleh. Pas gue tanya tadi, dia cuman senyum kalau lo nggak mau ngasih tahu, tapi dia bilang ke lo, Mas Bobby, katanya dalam hati lo juga sebenarnya udah tahu. Nah, gue ngerti maksud dia. Oke. Nah, terus dia kalau gue maknain dari yang gue rasain dari energinya dia adalah ini adalah konsep adalah apa ya, bisa dibilang memang secara dikorbanin sebuah ritual buat kejahatan itu akan terus sebuah simbol kejahatan itu loh, biar tetap terjaga gitu loh. Gue nggak tahu banget maksud maknanya. Itu kayaknya ritual, memang ritual kayak adat istiadatnya mereka gitu. Ibadahnya lah istilah kasar mas gitu. Jadi itu jadi kayak yang aku tangkap dari mereka, nggak ada bedanya mau makanan untuk berpesta dengan makanan untuk persembahan, yang nggak ada bedanya, tetap akan ada korban gitu. Iya. Ya, nggak tahu di kepala gue kenapa tadi gue tanya itu, karena lu udah cuma jawaban itu pas itu. Maksudnya udah lu punya sebuah pemikiran, perasaan, apa itu? Ada perasaan. Berarti dia nggak baca lu. Iya, dia nggak baca. Tadi lu sebelum lu nanya berarti kan lu udah ada punya jawaban sendiri. Apa itu jawaban? Bahwa ritual yang dilakukan itu adalah kayak selamatannya dari sebuah project yang lebih besar lagi sebenarnya. Berarti dia nggak ngomong sama gua karena dia nggak ngomong, tapi kayak dia langsung ngomong gini, di hati lu juga tahu. Gitu. Dia project yang lebih besar lagi, apa nggak tahu project itu sukses misalnya ya, project itu berhasil terlaksana, oke, kita udah menguasai suatu hal, ya kita selamatan. Itu tuh yang video yang gue kebayang, perasaan yang gue dapet video yang lu bilang. Tapi lu bayangin mas,
kebayang videonya. Kerasa ke imajinasi. Kebayang video perempuannya panjang rambutnya, pakai kain putih semua. Terus tuh sama. Serius loh? Iya. Kok jadi sensitif gini lo? Main sama Mars ya. Kebanyakan main sama mereka gue. Sama Mars. Baru. Mesbahnya kayak meja gitu, panjang putih. Ada kayak ukiran di tanduk di sini, ukiran tanduk situ. Ada sini. Di belakangnya ini orang-orang yang beribadah di sana yang apinya gue kata. Karena dia ditarik juga sih, energinya dia ditarik sama mereka kan, kita lagi berkomunikasi. Ini lumayan kuat, kayak gue tadi merinding. Mas ngerasa nggak sih pertama kali kesini, ngerasa nggak kayak hawanya beda? Panas. Tapi dia juga bisa ngasih ketenangan. Kita dalam konsep ada niat buruk ya, kayak ibarat ya tenang dikasih pur gitu kan. Dikasih pur. Oh sayangnya yo, nikmati yo, habis itu mati. Gimana, cukup ini? Wow, oke. Ya, terima kasih. Lumayan juga udah capek ya. Tutup dulu teman-teman ya. Iya. Udah hangat badan gue. Oke. Yang di sini di Museum Prasasti tinggal ditutup sih. Okay. Video mati, koneksi kita mati sih. Oke, udah. Oke, guys. Oke, wow. Ini baru pertama kali kita mau mencoba membahas tentang Illuminati, tapi sudah begini suasananya, guys. Pada badan rembuk, coy. Kayak capek ya, Mas ya? Iya. Kayak mau jadi kayak kuntilanak cowok tuh nggak, gue jalannya Oke, kuntilanak cowok bentuk apa sih, jalannya gimana? Kalau tadi yang dulu baca tarot di rumah Belanda tuh ada tuh bentuknya. Oke. Ya, kalau teman-teman semua yang nonton video ini merasa video ini bermanfaat untuk kalian dan lampunya mati, ya teman-teman, ya ini kan udah mati lagi nih baterainya, baru charge. Kalau teman-teman setuju kita untuk melanjutkan cerita ini bersama Adam sama Mars, teman-teman silahkan spam komen di bawah. Dan ya ini kita masih baru awal untuk membuka atau baru awal membahas tentang Illuminati, tapi udah begini suasananya. Dan tetap aja itu kita malah dikasih simbol-simbol baru ya, dan mereka harus ke sana, guys, katanya mereka bisa pulang. Ya, pokoknya katanya mereka harus ke sana karena dia bilang gitu, yang dikasih lihat mereka itu maksudnya kita bertiga, pemirsa. Kok enggak ya? Nah, belakang kamera sampai Bambang. Bisa kayak nge-vlog aja. Ya, pokoknya teman-teman silakan like, komen, dan subscribe di channel ini, dan juga follow Instagram Adam Indigo 89. Jadi kalau lu yang banyak yang nonton video ini, ya kita akan lanjutin nggak, Dam? Menurut lu kita akan lanjutin nggak, Dam? Menurut lu? Jujur ini adalah sebuah penasaran gue yang dulu, tapi gue belum ada teman yang bisa dibilang untuk sepemikiran. Akhirnya gue keep dulu. Nah sekarang ada tim dan teman yang seru untuk mengungkap hal-hal baru kayak gini sih, buat gue sih lanjut sih. Gitu. Karena ya ada temennya, jadi nilai serunya tuh ada sebenarnya sih gitu sih. Buat gue sih pengetahuan baru, ilmu baru sih. Dan terbantu gak sih lu kalau waktu lu sendiri lu meneliti ini dari sekarang? Lebih konsep gini sih, ada sisi di mana itu kan kita kan mencari energi negatif ya, Kalau kita sendirian, kita terlalu terbawa, yang ada kita pemikiran bawah sadar kita agak rusak, gitu loh, agak rusak. Jadi mendingan ada temennya, bisa sharing. Biar rusaknya bareng-bareng. Mars pinter ya. Emang gua kalau gua mau dapet sial juga gua ajak kok. Gua nggak mau sial sendiri. Nah gitu intinya. Dari Mas, gimana Mas? Apa? Ini itu nggak sih salah satu pertanyaan besar lu, penasaran lu? Oh iya, ya, gue pernah ngalamin hal-hal tentang yang gue percaya bahwa itu menyangkut dengan mereka gitu.
gue pernah menjalani satu penelitian tentang mereka, tapi memang gue masih terlalu muda pada saat itu, jadi belum bisa kontrol terlalu banyak, dan gue tahu bahwa lawan gue cukup kuat. Dan itu waktu sendiri. Dan di umur gue segitu, umur gue yang muda, belum bisa untuk melawan mereka sebanyak itu. Bukan melawan juga sih, ya udahlah. Dan sekarang kalau topik ini kita angkat lagi, nggak apa-apa. Kan kalau rusak ya bareng-bareng, kalau sial ya bareng-bareng, kalau bahagia kan juga bareng-bareng. Iya, oke teman-teman ya, pokoknya jadi jangan lupa ya di like, komen, dan subscribe channel ini, dan juga follow akun Instagram Adam Indigo 89, dan sampai ketemu di next video. Bye bye.